Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semua. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan, jangan lupa dukung channel ini dengan like video ini, komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sahabat-sahabatku, kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita semua akan kembali kepadanya. Namun, ada dua jenis akhir dari kehidupan ini, husnul khotimah atau akhir yang baik, dan su'ul khotimah, yaitu akhir yang buruk. Hari ini, kita akan membahas tentang su'ul khotimah. Ini adalah akhir yang sangat kita takuti. Semoga kita semua dijauhkan dari kematian yang mengerikan ini. Berikut adalah 5 tanda mengerikan yang sering dikaitkan dengan orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. 1 orang yang terus-menerus melakukan maksiat hingga akhir hayatnya. Tanda pertama yang sangat mencolok dari kematian su'ul khotimah adalah kondisi seseorang yang terus-menerus tenggelam dalam lautan maksiat hingga hembusan napas terakhirnya. Ini bukan sekadar kesalahan atau kehilafan sesaat, melainkan sebuah pola hidup yang terstruktur di atas dosa. Hatinya telah mengeras, diselimuti oleh kepekatan maksiat yang terus-menerus dilakukan tanpa penyesalan. Mereka mungkin tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, namun godaan hawa nafsu dan bisikan setan terasa lebih nikmat dan dominan daripada panggilan keimanan. Mereka tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, selalu mengejar kenikmatan duniawi yang fana, dan menganggapnya sebagai satu-satunya tujuan hidup. Kecanduan terhadap maksiat ini bisa berbagai bentuk, mulai dari yang terang-terangan seperti syirik, meninggalkan sholat, berzina, meminum khamar, hingga yang tersembunyi di balik layar seperti riya, pamer amal, dengki, ghibah, menggunjing, dan kebohongan yang menjadi kebiasaan. Jiwa mereka terbiasa dengan dosa, hingga akhirnya hati nurani pun mati rasa. Ketika peringatan datang, baik dari orang terdekat, ceramah agama, atau bahkan musibah, mereka justru menganggapnya sebagai gangguan. Alih-alih bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, mereka malah semakin menenggelamkan diri dalam kemaksiatan. Kondisi ini membuat mereka tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk merenungi kesalahan, apalagi untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Di saat-saat kritis, ketika sakaratul maut datang, mereka tidak siap. Hati mereka kosong dari mengingat Allah, pikiran mereka dipenuhi dengan urusan duniawi yang belum terselesaikan, dan lisan mereka telah terbiasa dengan kata-kata yang tidak bermanfaat atau bahkan kotor. Mereka meninggal dalam keadaan yang paling memprihatinkan, yaitu dalam kondisi sedang berbuat maksiat, atau dalam keadaan jiwa yang penuh dengan penyesalan atas perkara dunia, bukan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Kematian seperti ini adalah manifestasi dari seluruh hidup mereka yang jauh dari Allah. Keadaan ini menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat di akhir hayatnya, sebagai akibat dari pengabaian mereka terhadap perintahnya selama hidup. Hati mereka telah terkunci rapat dari hidayah, sehingga tidak ada lagi celah bagi cahaya keimanan untuk masuk. Semoga kita semua dijauhkan dari kematian yang seperti ini. 2. Membenci kebenaran dan menolak nasihat kebaikan. Tanda kedua yang menunjukkan su'ul khotimah adalah sikap hati yang membenci kebenaran dan menolak nasihat kebaikan. Hati adalah pusat dari segala amal. Jika hati telah diselimuti oleh kebencian terhadap kebenaran, maka segala nasihat yang datang akan dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai rahmat. Orang dengan kondisi hati seperti ini memiliki ego yang sangat tinggi. Mereka merasa dirinya paling benar dan tidak memerlukan bimbingan dari siapapun, apalagi dari orang yang dianggap lebih rendah ilmunya atau status sosialnya. Mereka menutup telinga dan hati mereka dari firman Allah dan ajaran Nabi, menganggapnya sebagai dogma kuno yang tidak relevan dengan kehidupan modern.
Ketika ada yang mencoba menasihati mereka dengan lembut dan penuh kasih sayang, responsnya seringkali berupa kemarahan, cemoohan, atau penolakan. Mereka mungkin akan mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakan buruknya dan menyalahkan orang yang menasihati. Kebencian terhadap kebenaran ini tidak hanya merusak diri mereka sendiri, tetapi juga menciptakan permusuhan terhadap orang-orang saleh. Mereka merasa iri melihat orang lain berbuat baik dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Terkadang, mereka bahkan menyebarkan fitnah atau memutarbalikkan fakta untuk menjatuhkan orang yang berusaha membawa mereka ke jalan yang benar. Sikap ini menunjukkan bahwa hati mereka telah dipenuhi oleh penyakit kronis berupa kesombongan dan dengki. Kondisi hati yang menolak kebenaran ini akan berlanjut hingga akhir hayat. Saat menjelang kematian, saat hati seharusnya dipenuhi dengan rasa takut dan harap kepada Allah, mereka malah diliputi oleh kegelisahan dan kemarahan. Lidah mereka tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid, karena hati mereka telah lama menolaknya. Kebiasaan menolak kebaikan selama hidup membuat lisan mereka sulit melafazkan kalimat syahadat di saat-saat paling genting. Mereka meninggal dalam keadaan hati yang keras, penuh kebencian, dan menolak cahaya hidayah. Kematian ini adalah cerminan dari seluruh hidup mereka yang dipenuhi dengan penolakan terhadap kebenaran. Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak memberikan hidayah kepada hati yang menolak kebaikan secara sadar. Ini adalah akhir yang sangat mengerikan, di mana seseorang pergi dari dunia tanpa membawa bekal iman sedikit pun. 3. Tidak ada rasa takut kepada Allah dan merasa aman dari azab-Nya. Tanda ketiga dari su'ul khotimah adalah kondisi hati yang merasa aman dari azab Allah, bahkan tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepadanya. Kondisi ini seringkali muncul akibat kesombongan dan keangkuhan yang akut. Orang seperti ini merasa bahwa dirinya sudah cukup baik, sehingga tidak perlu lagi beramal saleh secara sungguh-sungguh atau bertaubat dari dosa-dosa yang diperbuat. Mereka menganggap rahmat Allah itu pasti dan tanpa syarat, seolah-olah mereka telah memiliki tiket gratis menuju surga, terlepas dari perbuatan mereka selama di dunia. Rasa aman yang palsu ini membuat mereka meremehkan dosa-dosa kecil, bahkan menganggapnya sepele. Padahal, dosa-dosa kecil yang terus-menerus dilakukan dapat menumpuk dan mengeraskan hati. Mereka juga meremehkan ibadah wajib seperti sholat, puasa, atau zakat, menganggapnya sebagai formalitas belaka. Ketika diingatkan, mereka mungkin akan menjawab dengan sombong, Allah Maha Pengampun, nanti juga diampuni, tanpa ada niat sedikit pun untuk memperbaiki diri. Sikap ini adalah jebakan setan yang paling berbahaya, karena membuat seseorang merasa tenang di atas jurang kehancuran. Saat ajal menjemput, hati yang tidak pernah takut kepada Allah akan diuji dengan sangat berat. Mereka tidak akan memiliki bekal spiritual untuk menghadapi dahsyatnya sakaratul maut. Mereka meninggal dalam keadaan yang penuh dengan kelalaian, tanpa ada penyesalan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Ini adalah akhir yang sangat memilukan, di mana seseorang pergi dari dunia tanpa merasakan keagungan Allah dan tanpa berharap akan ampunannya. Kondisi ini adalah bukti bahwa selama hidupnya, mereka telah menempatkan Allah di posisi yang sangat rendah dalam hati mereka. Semoga kita semua dijauhkan dari sikap yang meremehkan azab Allah ini. 4. Sangat cinta dunia melebihi segalanya. Tanda keempat yang menunjukkan su'ul khotimah adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, hingga melupakan tujuan utama kehidupan di akhirat. Bagi orang seperti ini, dunia adalah segalanya. Mereka mengejar harta, jabatan, popularitas, dan segala kenikmatan duniawi dengan cara apapun, bahkan jika harus melanggar aturan agama. Hati mereka sepenuhnya terikat pada hal-hal materi, sehingga tidak ada lagi ruang untuk mengingat Allah dan akhirat. Kecintaan buta terhadap dunia ini membuat mereka menjadikan pekerjaan, bisnis, atau kesenangan pribadi sebagai prioritas utama.
Ibadah, sedekah, dan amal saleh lainnya dianggap sebagai hambatan atau aktivitas yang membuang-buang waktu. Mereka hidup dengan orientasi untuk mengumpulkan kekayaan, bukan untuk mengumpulkan pahala. Mereka juga seringkali menunda-nunda taubat, dengan alasan masih ingin menikmati kehidupan dunia. Saat sakaratul maut datang, mereka akan merasakan penyesalan yang luar biasa, tetapi penyesalan itu bukanlah atas dosa-dosa mereka, melainkan atas apa yang mereka tinggalkan di dunia. Harta, keluarga, dan jabatan yang selama ini mereka puja tidak akan bisa menemani mereka. Mereka meninggal dalam keadaan hati yang penuh dengan kegelisahan, karena belum puas dengan pencapaian duniawi. Kondisi ini menjadi bukti bahwa selama hidupnya, hati mereka tidak pernah terisi dengan kecintaan kepada Allah, melainkan hanya kecintaan kepada dunia. Akhir yang seperti ini adalah hasil dari seluruh hidup yang didedikasikan untuk hal-hal fana, meninggalkan bekal untuk kehidupan yang abadi. 5. Lisannya mengucap perkataan yang tidak baik di saat-saat terakhir hidupnya. Tanda kelima yang paling jelas dan seringkali terlihat saat seseorang meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, adalah lisannya yang mengucapkan perkataan buruk di saat-saat terakhir hidupnya. Momen sakaratul maut adalah puncak dari perjuangan batin seseorang. Di saat inilah, iman diuji dengan sangat berat. Keluarga atau orang-orang saleh di sekitarnya akan membimbingnya untuk mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah, sebuah kalimat yang menjadi kunci keselamatan di akhirat. Namun, bagi orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, lisan mereka seolah terkunci dari kebenaran. Mereka mungkin malah mengucapkan kata-kata kotor, sumpah serapah, makian, atau bahkan menolak kalimat tauhid yang dibisikkan ke telinganya. Ada juga yang meninggal dalam keadaan mengulang-ulang kalimat dari pekerjaan atau kesenangan duniawi yang mereka cintai, seperti mengucapkan nama bisnis, lagu, atau hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Kondisi ini adalah cerminan dari seluruh hidup mereka. Lisan yang terbiasa digunakan untuk berkata kotor, berbohong, mencaci, dan menggunjing akan sulit mengucapkan kalimat mulia di akhir hayat. Hati yang tidak pernah mengingat Allah akan membuat lisan tidak mampu berucap sesuatu yang tidak pernah terbiasa diucapkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa jiwa mereka telah jauh dari Allah, dan di momen paling krusial, mereka tidak diberi kemudahan untuk kembali kepadanya. Lisan yang seharusnya menjadi saksi keimanan, justru menjadi saksi atas kelalaian dan keburukan. Semoga kita semua dimudahkan untuk mengucap kalimat tauhid di akhir kehidupan. Sahabat-sahabatku, semoga kita semua dijauhkan dari tanda-tanda mengerikan ini. Mari kita jadikan ini sebagai pengingat untuk terus berbuat baik, bertaubat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita berjuang agar akhir hidup kita adalah husnul khotimah, akhir yang terbaik. Mari kita merenung, dari 5 tanda tadi, apakah ada yang tanpa sadar kita lakukan? Mari kita sama-sama perbaiki diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.